Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada presentasi pertama ini, saya akan membawakan materi dengan judul Kudeta Junta Militer di Myanmar, di mana kudeta ini berada di negara Myanmar di Asia Tenggara. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri. Di sini saya Rocky Nur Alim dari Pendidikan Geografi Angkatan 18. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu gambaran umum Asia Tenggara. Jika dilihat pada peta, terlihat ada 10 bendera yang ada di kawasan Asia Tenggara, seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Filipina. Dan satu negara yang belum diresmikan hingga saat ini, yakni adalah Timor Leste. Nah, setiap region pasti mempunyai organisasi geopolitiknya. Di Asia Tenggara ini ada organisasi bernama ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation, yang mana organisasi ini terbentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand, dengan negara anggotanya seperti yang tertera pada peta tadi. Jadi tujuan dari ASEAN ini yakni meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan stabilitas di tingkat regionalnya, dan untuk meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Nah, dilihat dari kondisi geografisnya, kawasan Asia Tenggara ini mempunyai luas sekitar 4,46 juta kilometer persegi, dan lautnya 3 kali dari luas daratannya, yang mana berarti negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini merupakan negara kepulauan. Dilihat dari letak astronomisnya, Asia Tenggara berada pada antara 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Sedangkan jika dilihat dari letak geografisnya, Asia Tenggara terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, berikut ini adalah batas-batas wilayah di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, di sebelah utara. Di sebelah utara Asia Tenggara berbatasan dengan Asia Timur dan Samudra Pasifik. Kemudian di sebelah selatan, samudra berbatasan dengan Samudra Hindia dan benua Australia. Yang ketiga, yaitu sebelah barat berbatasan dengan Asia Selatan dan Samudra Hindia, dan sebelah timur dari wilayah regional Asia Tenggara berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Nah, kita masuk ke topik utama dari pembahasan kita, yakni kudeta militer Myanmar. Kita masuk ke kronologi kudeta militer Myanmar. Jika dilihat dari sejarahnya, kudeta junta militer merupakan sejarah yang sangat panjang jika diceritakan secara rinci. Namun semua hal yang berkaitan dengan kronologi harus jelas waktu, tempat, dan kebenaran peristiwa yang terjadi. Kudeta ini pertama kali terjadi pada tahun 1962, di mana negara Myanmar atau yang dulunya dikenal dengan negara Burma baru merdeka pada tahun 1948, yang berarti negara ini baru merdeka selama 15 tahun dan kembali dijajah oleh militernya sendiri. Jadi ada 3 masa kekuasaan pada kudeta ini. Yang pertama adalah kekuasaan junta militer pada tahun 1962 sampai 1988. Yang kedua adalah proses demokratisasi pada tahun 1990 sampai 2010. Yang ketiga adalah demokrasi pada tahun 2010 sampai 2020. Yang mana pada tahun 2020 ini junta militer kembali mengkudeta negara Myanmar lantaran diduga terjadi kecurangan terhadap pemilu yang dilakukan NLD. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yakni adalah kekuasaan junta militer pertama.
Tahun 1962 adalah masa di mana negara Myanmar dijajah oleh militernya sendiri. Dipimpin oleh seorang jenderal bernama Ne Win, militer berhasil menggulingkan pemerintahan. Selama memimpin, Ne Win banyak mengeluarkan beberapa kebijakan, mulai dari ideologi Burmese Way to Socialism atau negara sosialis yang bertumpu pada agama Buddha, hingga kebijakan yang jelas untuk keuntungannya sendiri, seperti hanya boleh ada satu partai, yang mana partai tersebut juga berasal dari pemerintah militer. Bahkan pada sistem pemerintahan negara ini juga berubah menjadi sistem direct military rule, atau pemerintahan bertumbuh pada kekuatan militernya. Lanjut pada tahun 1972, negara ini mulai kacau dan banyak pemberontakan di mana-mana. Mulai dari Front Demokrasi Nasional, karena negara Myanmar mengalami devaluasi mata uang. Bersama dengan warga Myanmar yang menentang dalam aksi gerilya tersebut, alhasil berhasil menggulingkan Ne Win pada tahun 1988. Selanjutnya yaitu poin kedua, yaitu proses demokratisasi Myanmar. Mulai dari 1990 sampai tahun 2010. Tahun 1990 hingga tahun 2010 adalah masa di mana negara Myanmar merubah sistem pemerintahannya dari yang awalnya dipimpin oleh pemerintahan militer yang otoriter, sehingga membuat warga dari negara Myanmar ini tertindas, berubah menjadi negara demokrasi. Hal ini jelas didasari oleh dorongan dari negara-negara anggota ASEAN. Pada tahun ini pula, pemilu pertama diadakan setelah hampir 3 dekade, dan ternyata pemilu ini hanya sebagai test case atau sebagai pemanis terhadap aspirasi rakyat yang sering berdemo mengajukan aspirasinya ke pemerintah. Sekitar ada 200 partai melakukan registrasi, termasuk partai NLD atau The National League for Democracy yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Dan benar saja, NLD berhasil mendapat kemenangan mutlak. Namun, junta militer menolak mengakui kemenangan NLD dan menculik beberapa petinggi NLD seperti Aung San Suu Kyi. Yang berarti pada tahun 1990 ini pemilu gagal diadakan pada negara Myanmar, dan pemimpin negara Myanmar diambil alih lagi oleh militernya. Era demokrasi Myanmar. Di sini saya mengambil 5 poin penting dalam kronologi demokrasi Myanmar ini. Yang pertama, tahun 2010 wacana penerapan sistem demokrasi direalisasikan melalui pemilihan umum. Kampanye partai politik dilaksanakan pada tanggal 24 September sampai 31 Oktober di bawah pengawasan militer, yang mana sebelum melakukan pemilu, para partai mengirimkan surat kepada pemerintahan militer terlebih dahulu. Poin yang kedua, NLD tidak mengikuti pemilu, yang mana NLD ini dilarang mengikuti pemilu lantaran ada peraturan pemerintah yang tertulis di dalamnya. Poin yang ketiga yaitu partai USDP atau Union Solidarity of Development Party mendapatkan kursi terbanyak, yakni hampir 90% dari kursi yang disediakan dalam pemerintahan. Tahun 2011, dalam pemilihan kepala pemerintahan atau presiden, NLD kembali mengikuti pemilu setelah peraturan pemerintah dihapuskan. Dan benar, pada tahun 2015 hingga tahun 2020, dominasi NLD pada pemilu kembali terjadi. Dan pada tahun 2010, junta militer kembali mengkudeta negara Myanmar karena junta militer menganggap ada kecurangan yang dilakukan oleh NLD. Yang berarti pada tahun 2011 sampai tahun 2015, negara Myanmar ini sudah menjadi negara demokrasi dengan presiden sebagai pemimpinnya. Dan pada periode keduanya,
karena NLD yang menang lagi, junta militer kembali melakukan kudeta pada negara Myanmar. Dari sinilah awal tahun 2001 menjadi masa kelam bagi negara Myanmar karena kembali dipimpin oleh pemimpin militer yang bersenjata. Dampak dari kudeta. Di sini saya memberikan dua contoh gambar di mana kudeta tersebut didemo oleh para warganya, oleh para warga Myanmar. Di sini terlihat aksi anarkis dari pemerintahan militer yang semakin agresif dalam menertibkan warga, membuat warga banyak yang meninggal dalam aksi ini. Yang pertama yaitu dampak sosial. Dilihat dari dampak sosialnya, peristiwa kudeta junta militer ini merupakan kejadian yang sangat parah dampaknya. Sekitar 1.000 orang menjadi korban dalam kudeta ini. Bahkan PBB sudah memberikan teguran keras kepada negara Myanmar mengenai kudeta yang terjadi. Negara lain pun ikut andil dalam memberikan bantuan berupa moral kepada warga Myanmar. Namun keganasan junta militer tidak selesai sampai di sini. Pada tanggal 30 Oktober tahun 2021 terjadi peperangan antara junta militer dengan pihak oposisi yang menentang kudeta di Tan Tlang, sebuah provinsi di negara Myanmar. Ratusan rumah terbakar akibat kejadian ini. Alhasil banyak korban sosial serta material. Dari kejadian yang diambil dari dampak sosial ini, ada satu kejadian yang viral pada masa itu, yakni ada seorang gadis berusia 19 tahun yang mana tewas tertembak di kepalanya saat mengikuti demo pada tanggal 3 Februari tahun 2021. Lanjut pada dampak ekonomi. Dari segi ekonomi jelas berdampak besar karena masyarakat mengalami PHK massal akibat turunnya Purchasing Manager Index atau PMI yang awalnya sebesar 27,7 anjlok hingga 21,1. Hal ini lantaran pabrik di negara Myanmar terhenti secara massal akibat kudeta. Pengusaha mengakui bahwa pesanan turun sehingga terpaksa gulung tikar dan memberhentikan pekerjanya. Jika dilihat dari persentasi, sekitar 70% perusahaan mengalami penurunan produksi, sehingga demi menekan biaya produksi, perusahaan terpaksa melakukan PHK kepada karyawan pabrik dan perusahaannya. Lanjut ke dampak politik. Pemerintahan otoriter yang dilakukan oleh junta militer mengakibatkan perubahan tatanan pada sistem pemerintahan negara Myanmar, mulai dari pemimpin negara dengan senjata api serta mengakui bahwa negara Myanmar tidak membutuhkan bantuan dari negara lain. Bahkan sempat pada tahun 2020, negara ini memutuskan jaringan internet masyarakatnya agar tertutup dari negara lain. Banyak pihak yang menentang adanya kebijakan ini, sehingga banyak terbentuk oposisi yang seringkali bersinggungan baik secara fisik maupun dalam sebuah diskusi besar. Kita masuk ke analisis kejadian kudeta. Di analisis ini saya mengambil 6 poin penting dalam kejadian kudeta. Yang pertama yaitu hasil pemilu pada November 2020 dianggap curang oleh negara Myanmar, oleh junta militer Myanmar, sehingga negara Myanmar kembali diambil alih oleh militer Myanmar. Jadi pokok pembahasan pada kudeta ini, masalah utamanya yaitu pada saat pemilu, yang mana pemilu dimenangkan oleh partai NLD, yang mana partai NLD ini sudah 2 periode menjabat di pemerintahan. Poin yang kedua, harusnya partai NLD sudah menduduki lagi pemerintahan setelah menang pada periode keduanya. Namun pada hari pertama Aung San Suu Kyi memulai masa jabatannya, militer kembali mengkudeta negara 1.000 pemuda ini. Poin yang ketiga yaitu militer juga menjadikan Aung San Suu Kyi sebagai tahanan rumah, yang mana hal ini dilakukan agar jenderal militer dapat mengambil alih pimpinan kekuasaan.
Lanjut ke poin yang keempat, yaitu banyak aksi yang menolak kudeta ini. Alhasil ribuan orang menjadi korban dalam aksi perlawanan kudeta. Poin yang kelima, yaitu jelas kudeta ini adalah tanda lunturnya kembali demokrasi di negara Myanmar, yang mana demokrasi harusnya adil dan bebas tanpa campur tangan pemerintahan militer atau militer di negara tersebut. Dan poin yang terakhir, yaitu militer Myanmar yang semakin agresif dalam menertibkan warga membuat negara Myanmar semakin kacau. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi awal atau presentasi pembuka ini. Jika ada saran, kritik, ataupun pertanyaan, silakan rekan-rekan semua tuliskan pertanyaan di kolom komentar nantinya. Mungkin sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.